sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator dan juga pada dosen pelaku yaitu Pak Dede Husni, terutama juga pada teman-teman sekalian yang bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sudah dibilang oleh moderator, saya di sini akan membahas tentang dinasti Safawiyah. Oke, latar belakang dinasti Safawiyah. Nah, dinasti Safawiyah ini berdiri pada tahun 1501 sampai 1336 Masehi. Nah, dinasti ini berdiri pada saat dinasti Utsmani di Turki sedang masa jaya-jayanya. Awalnya, dinasti ini terbentuk dari sebuah gerakan Torekan yang berdiri di Al-Babil, yaitu di Azerbaijan, sekitar wilayah Rusia, yang diberi nama Torekan Safawiyah. Pendiri Tarekat Safawiyah ini yaitu Syekh Ishaq Safiyuddin Ardabila. Awalnya Syekh Ishaq Safiyuddin Ardabila ini membuat Tarekat Safawiyah ini awalnya untuk mempersoleh para pengikutnya. Dan kemudian kenapa tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah? Nah, nama Safawiyah ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu tadi Syekh Ishaq Safiyuddin Ardabila atau lebih dikenal dengan Safi Adin. Dan kemudian nama Safawi ini dipertahankan sampai menjadi sebuah gerakan politik yang dipimpin oleh Ismail I. Ismail I memimpin dinasti Safawiyah kurang lebih selama 23 tahun, dari 1501 sampai 1524 Masehi. Sama halnya dengan dinasti-dinasti yang lain. Dalam sejarahnya dinasti Safawiyah mengalami kemajuan dan kontribusi dalam berbagai bidang. Di antaranya bisa dilihat yang pertama di bidang politik, yang kedua ada bidang pemerintahan, dan yang ketiga ada di bidang ekonomi. Oke, yang pertama bidang politik. Dalam bidang politik yang digunakan oleh Ismail I ialah agresivitas ekspansi. Nah, di mana Ismail I ini ingin memperluas wilayah secara cepat dan terencana. Nah, perlu digarisbawahi di sini teman-teman. Rencana seperti apa yang akan dilakukan Ismail I untuk memperluas wilayahnya? Nah, Ismail I di sini menggunakan agresivitas. Agresivitas di sini berarti Ismail I lebih dominan menggunakan kekerasan daripada kepedulian. Nah, pada masa itu Ismail I tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan, melakukan peperangan, serta juga kekerasan secara fisik bagi para masyarakat yang menentang perluasan wilayahnya. Nah, itu sisi negatif. Nah, kita ambil sisi positifnya. Dari gerakan agresivitas ekspansi ini, Ismail I berhasil mendorong perbatasan Safawiyah yang awalnya di Asia Tengah menjadi lebih ke arah barat. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan, pada masa pemerintahan Ismail I fokus pada pembentukan struktur pemerintahan, pembentukan lembaga, serta juga Ismail I fokus terhadap perluasan wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Ismail I, dinasti Safawiyah bersifat teokrasi. Jadi segala sesuatu itu harus berlandaskan, harus didasarkan oleh ajaran agama. Kita buat contoh. Oke. Coba teman-teman yang menjadi contoh. Padua. Oke, Padua. Kita buat contoh. Nah, pada suatu hari Padua diberikan perintah oleh ibunya ke pasar untuk membeli roti. Kemudian, singkat cerita, Padua sampailah di pasar tersebut. Sesampainya di pasar, Padua itu membeli roti yang diperintahkan oleh ibunya. Transaksi. Beres transaksi. Setelah Padua membeli roti yang diperintahkan oleh ibunya, hendaklah Padua untuk pulang. Tetapi saat Padua akan berjalan pulang, Padua melihat sebuah apel yang warna merah merona, sehingga Padua ingin membeli apel tersebut. Tetapi
Padua tidak mempunyai uangnya untuk membeli apel tersebut. Alhasil Padua nekat untuk mencari apel tersebut. Dan kemudian Padua ini alhasil diketahui oleh pemilik toko tersebut. Kemudian Padua ditangkap dan akan diberi hukuman. Nah, yang jadi pertanyaan, hukuman seperti apa yang akan diberikan pada Padua? Karena bersifat teokrasi, segala sesuatu itu harus dilandaskan oleh ajaran agama. Maka kita tarik saja pada ajaran agamanya. Misal, dalam ajaran agamanya itu tertulis, bila seseorang mencuri, tangannya itu harus dipotong sebahu, misal. Nah, mau tidak mau, Padua itu tangannya akan dipotong sebahu karena sudah mencuri. Sebenarnya seperti itu, karena berlandaskan oleh ajaran agama. Tidak lupa juga Ismail I membuat lembaga-lembaga pemerintahan seperti yang pertama lembaga Muwabashi, yang kedua lembaga Dewan Bashi, yang terakhir itu ada lembaga Sadar. Di dalam lembaga Muwabashi ini bisa dibilang jabatan paling tinggi bagi para ulama Syiah. Kenapa? Karena dalam lembaga Muwabashi ini para ulama Syiah bisa langsung berinteraksi. Maksudnya itu bila ada yang ingin dibicarakan itu langsung bisa pada raja tanpa melalui perantaran, tanpa melalui perorangan. Jadi bisa langsung disampaikan pada raja. Serta juga lembaga Muwabashi ini sangat berpengaruh terhadap ajaran agama pada masa dinasti Safawiyah. Yang kedua adalah lembaga Dewan Bashi. Nah, lembaga Dewan Bashi ini berfungsi sebagai banding tingkat tinggi. Artinya lembaga Dewan Bashi ini menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, yang rumit, yang sulit dipecahkan. Serta juga lembaga Dewan Bashi ini bersifat final. Jadi kalau misalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga Dewan Bashi ini suka tidak suka, mau tidak mau itu harus diterima karena bersifat final, paten. Kalau menurut saya, kalau di lembaga Dewan Bashi ini bisa dianalogikan sebagai Mahkamah Konstitusi sekarang. Yang terakhir adalah lembaga Sadar. Nah, lembaga Sadar ini bertanggung jawab untuk dalam bertanggung jawab untuk menjalankan bahwasanya ajaran hukum-hukum Islam itu diikuti dengan baik oleh para masyarakat serta juga pemerintah. Jadi intinya lembaga Sadar ini supaya penyampaian hukum Islam itu tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang seperti pembuatan sekte-sekte jelas intinya. Serta juga lembaga Sadar ini bertanggung jawab mengurusi berbagai perwakapan. Yang terakhir ada di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan saat itu pemerintah menjadi induk pasar. Secara tidak langsung pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi dengan menerapkan sistem ekonomi sentralistik. Jadi kumaha di pusat, karena menggunakan ekonomi sentralistik, jadi kumaha di pusat. Contoh kita bawa wilayah Ciamis kan. Untuk wilayah Ciamis kita buat titik untuk melakukan perekonomian itu ada di 2 titik misalkan. Yang pertama ada di alun-alun Ciamis dan yang kedua ada di Darussalam misalkan. Nah, mau tidak mau bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah Ciamis ketika akan melakukan kegiatan ekonomi itu harus di tempat titik-titik yang telah ditentukan oleh pusat gitu loh. Jadi yang pertama itu ada di alun-alun dan yang kedua ada di Darussalam. Nah, mau tidak mau serta juga pemerintah mengatur mulai dari harga barang apa yang harus dipasarkan serta juga seluruh yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pengaruh dinasti Safawiyah terhadap dunia Islam. Yang pertama adalah hubungan diplomatik dan perdagangan Islam. Dinasti Safawi
memainkan peran kunci terhadap hubungan diplomatik. Jadi pada masa saat itu dinasti Safawi melakukan interaksi, melakukan komunikasi, melakukan negosiasi dengan siapa? Dengan negara-negara maupun organisasi-organisasi untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik, serta juga menjalin hubungan untuk mendapatkan feedback timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, serta juga Persia ini menjadi pusat perdagangan antara orang-orang Barat dan juga orang-orang Timur. Jadi letak Persia itu strategis, bisa dilewati orang-orang Barat dan orang Timur. Terutama dalam perdagangan seperti rempah-rempah, tekstil, serta juga sutra. Yang kedua ada pengaruh terhadap Syiah di dunia Islam. Nah, dinasti Safawiyah ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Syiah di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Ismail I, Syiah ini dijadikan sebagai ajaran agama. Maka dari kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi Persia. Sehingga bayangkan Persia sampai mungkin bukan sampai saat ini ya. Persia bisa dibilang menjadi salah satu pusat Syiah terbesar di dunia. Mungkin materi tentang dinasti Safawiyah yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Dinasti Mughal yang dimana topik pembicaraannya itu adalah kontribusi maupun pengaruh. Tetapi sebelum kontribusi maupun pengaruh, kita alangkah baiknya mengetahui bagaimana latar belakang dinasti Mughal sendiri. Nah, dinasti Mughal sendiri merupakan dinasti yang berada di wilayah Afghanistan, Kyrgyzstan maupun di India pada masa kejayaannya. Nah, tetapi secara geopolitik, dinasti Mughal sendiri berada di wilayah Afghanistan, bukan di Bhutan, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, atau bisa disebut dengan anak benua India. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 sampai dengan 1875, yang dimana pada saat itu pendirinya yang bernama Jahiruddin Muhammad Babur atau lebih dikenal dengan nama Babur. Nah, Babur sendiri merupakan keturunan dari Genghis Khan, yang dimana pada saat itu setelah menguasai Asia Tengah pada abad ke-15 dan juga telah memasuki Islam, dan juga dia merupakan keturunan dari Timur Leng yang berasal dari Mongolia. Nah, kenapa Babur mendirikan dinasti Mughal adalah dikarenakan siasat dari di Babur sendiri, yang dimana dia ingin seperti leluhurnya, yaitu mendirikan sebuah kerajaan, yang dimana awal mula atau langkah pertama yang dilakukan adalah menyerang kota terpenting di Asia Tengah yang pada saat itu disebut dengan kota Samarkand atau yang sekarang itu di Uzbekistan. Nah, tetapi mengalami kekalahan. Dan setelah mengalami kekalahan, dia pun kembali melakukan penyerangan yang kedua kalinya. Tetapi yang kedua kalinya ini dibantu oleh Ismail I, yaitu raja dari Persia. Setelah mendapatkan bantuan, akhirnya dia memenangkan peperangan tersebut. Nah, pada tahun 1495 ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada tahun 1504 dia pun melakukan penyerangan atau melakukan merebut kota di Kabul, yaitu di Afghanistan. Nah, setelah terebut juga dia pun melanjutkan ekspansinya, yaitu ke Delhi, yaitu di India, yang pada saat itu dipimpin oleh sultan terakhir dari Delhi yang bernama Ibrahim Lodi. Nah, tetapi pada saat itu kerajaan ini mengalami ketidakstabilan, yang dimana Ibrahim Lodi kehilangan kewibawaan karena sifatnya yang otoriter, kasar, dan juga tidak mau menghargai apa yang dilakukan oleh bawahannya, yaitu dan juga banyaknya bangsawan-bangsawan yang ia penjarakan karena menurutnya menentang apa yang Ibrahim Lodi itu suruh. Nah, melihat situasi yang seperti ini, keluarga dari Ibrahim Lodi yaitu Alam Khan akhirnya membuat siasat yang dimana dia ingin menggulingkan Ibrahim Lodi, yaitu dengan cara meminta bantuan lah terhadap Raja Babur, dan dikirimlah dua pasukan atau dua prajurit terhadap Babur, dan Babur pun menerima tawaran tersebut. Nah,
Tetapi pada tahun 1525 sebelum ke Delhi, dia pun melakukan penyerangan juga, yaitu ke kota Punjab, yaitu ibu kotanya dari Lahore. Nah, terkuasailah wilayah tersebut dan selanjutnya melanjut ke Delhi, yang dimana dengan 12.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Tetapi walaupun perbedaan jauh dari jumlah prajurit, dia pun tetap memenangkan pertempuran itu, yang dimana dikarenakan sistem militernya itu lebih maju dan lebih modern, dikarenakan Babur ini sudah memiliki meriam dan juga senjata api yang menjadi faktor kemenangan dari melawan pasukan dari Ibrahim Lodi tersebut, yang dimana peperangan tersebut dinamakan dengan peperangan Panipat I. Nah, dan setelah peperangan tersebut dimenangkan oleh Babur dan wafatnya Ibrahim Lodi dan juga pasukannya, didirikanlah sebuah pemerintahan di Delhi dan terbentuklah dinasti Mughal ini sendiri. Dan dinasti Mughal berada pada pusat kejayaannya itu di bawah pemerintahan Akbar Agung hingga penerusnya yaitu Aurangzeb. Mungkin itu sedikit dari latar belakang dinasti Mughal. Yang selanjutnya kita membahas kontribusi dinasti Mughal, yang dimana kontribusinya itu ada beberapa poin, yaitu di bidang politik, pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang ketiga ekonomi, dan juga yang keempat arsitektur dan juga seni. Yang pertama, politik. Di bidang politik ini coba dipindahkan ke yang bidang politik. Nah, di bidang politik ini awal pemerintahan Akbar ini mengalami ketidakstabilan, banyaknya masyarakat yang kelaparan akibatkan kemerosotan perekonomian dan juga ketidakstabilan politik, yang dimana ditandai dengan banyaknya pemberontakan tersebut. Walaupun hal tersebut terjadi, Akbar dengan kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan secara perlahan akhirnya menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara politik salakul atau toleransi universal, yang dimana tujuannya itu untuk tidak adanya pembedaan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain, agama itu dengan agama yang lain. Intinya tidak ada yang dibedakan, yang tujuannya untuk menjadi persatuan dan kedamaian antar umat pada saat itu. Nah, dalam perubahan tersebut ada beberapa poin yang penting, yang diantaranya adalah pemerataan pendidikan bagi masyarakatnya, banyaknya tempat-tempat pembelajaran seperti madrasah yang dibangun, dan juga pemberian tanah wakaf terhadap bagi lembaga sufi. Nah, yang kedua adalah pembuatan perundang-undangan yang baru. Itu tujuannya perundang-undangan perkawinan, ya teman-teman. Ini tujuannya untuk kesejahteraan dan juga kestabilan pada masyarakat Muslim maupun non-Muslim pada saat itu. Yang ketiga adalah penghapusan pajak pertanian, terutama bagi petani-petani yang miskin, ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah penghapusan jizyah. Apa ini jizyah? Jizyah adalah pajak keamanan bagi non-Muslim. Nah, pada masa Akbaran ini dihapuslah pajak tersebut. Jadi free, semuanya itu digratiskan dan diamankan oleh Akbar. Dan yang kelima adalah penghapusan sistem perbudakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Mughal ini banyak sekali melakukan penyerangan. Jadi musuh-musuh atau sisa-sisa dari prajuritnya itu dijadikan budak, tetapi saat pemerintahan Akbar itu dibebas-bebaskan. Nah, selain dari politik salakul, ada juga yang dinamakan dengan din ilahi. Ya. Din ilahi ini merupakan agama baru, yang dimana tujuannya untuk menyatukan elemen-elemen agama yang memang pada saat itu agama itu banyak bentrok, teman-teman, mengakibatkan perseteruan. Jadi Akbar ini tidak mau, akhirnya mendirikan sebuah agama baru yang dinamakan dengan din ilahi. Tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan lama dikarenakan sedikitnya pengikut dan juga banyaknya lembaga ataupun ulama-ulama yang menganggap hal tersebut adalah sesat. Nah, selain kedua bidang tersebut, ada juga bidang militeristiknya yang berkembang, yaitu hasil militeristiknya yang diterapkan itu wilayahnya menjadi luas, seperti itu wilayah Samir dan juga Gujarat. Nah, hal tersebut juga diterapkan terhadap pejabat-pejabatnya, yaitu pejabat-pejabatnya itu wajib mengikuti pelatihan militer, ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengetahuan.
Di bidang ilmu pengetahuan pada saat itu juga ikut berkembang. Nah, perkembangan tersebut, ilmu yang ditekankan adalah ilmu rasional ataupun ilmu seperti geografi, kedokteran, filsafat maupun matematika. Nah, hal tersebut menjadi sangat berkembanglah ilmu pengetahuan di Mughal sendiri. Tetapi karena hal tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap pendidikan saja, tetapi juga banyaknya bangsa sarjana-sarjana yang keluar dan juga insinyur maupun arsitektur. Nah, dari banyaknya sarjana, arsitektur maupun arsitek ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada saat itu. Nah, salah satu tokohnya yaitu ada Ustadz Ahmad Lahori, yang merupakan seorang arsitek, dan juga ada Abdul Fadl. Abdul Fadl adalah seorang sastrawan dan juga ada sarjana. Sarjana ini merupakan salah satu raja juga dari dinasti Mughal, sekaligus dia seorang arsitektur. Nah, di bidang pendidikan ini juga banyaklah dibangun masjid-masjid. Nah, masjid-masjid tersebut bukan hanya sebagai tempat beribadah umat muslim, teman-teman, tetapi juga sebagai pusat pendidikan itu untuk tempat pembelajaran. Dan juga ada juga yang dinamakan dengan kanto. Kanto ini merupakan semacam pesantren ya teman-teman, tetapi ini lebih dikhususkan untuk di bidang agama seperti mempelajari fikih, tafsir, hadis, dan juga yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada bidang di ekonomi sebagainya. Di bidang ekonomi bahwa penunjang ataupun tulang punggung perekonomian dinasti Mughal pada saat itu ada ideologi di perindustrian dan juga pertanian. Yang pertama di perindustrian, yang dimana masyarakatnya itu berhasil mengoperasikan sebuah perusahaan manufaktur yang berhasil membuat senjata, amunisi, dan juga alat-alat di istana seperti pakaian, parfum, obat-obatan, emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Nah, dan juga seperti yang tadi saya katakan bahwa ada di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian inilah pemerintah sangat perhatian, yaitu banyaknya irigasi yang dibangun dan juga pengolahan lahan. Nah, hal tersebut menjadilah perekonomian di bidang pertanian ini sangat berkembang. Itu hasil pertanian itu ada seperti padi-padian, kapas, nila, dan juga rempah-rempah. Nah, hasil dari komoditas tersebut bukan hanya dikonsumsi bagi masyarakat dinasti Mughal sendiri, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Nah, karena memang pada saat itu berada di wilayah pusat perdagangan, lebih tepatnya yaitu di wilayah Gujarat. Nah, di saat di Gujarat ini karena pusat perdagangan, terjadilah ekspor ke luar negeri seperti ke Arab Saudi, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan juga ke Eropa. Nah, jadi karena faktor-faktor tersebutlah perekonomian di negeri Mughal ini terkendali ataupun stabil. Next, kita selanjutnya kontribusi arsitektur dan seni. Bahwa arsitektur dan seni di dinasti Mughal ini bukan hanya sangat unik teman-teman, bukan hanya dari satu gaya, tetapi merupakan mix ataupun campuran, baik itu Persia dicampur Persia, Islam, dan juga India. Pada saat itu dicampurlah kebudayaan maupun kebijakan gaya-gayanya, jadi menghasilkan gaya-gaya yang sangat unik. Salah satunya di bidang arsitektur ya teman-teman, seperti Taj Mahal. Nah, Taj Mahal sendiri merupakan masjid yang dibangun oleh Shah Jahan itu untuk mengenang istrinya yang telah wafat, yaitu Taj Mahal. Ini terbuat dari berlian dari marmer putih dengan kayak ukuran berlian, dan juga dikelilingi taman klasik yang bernuansa surga, dan juga ini merupakan simbol dari cinta abadinya Shah Jahan terhadap istrinya yaitu Taj Mahal, dan juga sebagai lambang kemewahan kerajaan dinasti Mughal pada saat itu. Nah, yang kedua adalah di bidang arsitekturnya itu ada di Red Bull. Nah, Red Bull ini juga dibangun oleh Shah Jahan juga. Ini sebagai pusat pemerintahannya teman-teman. Kalau sekarang itu mungkin istana pemerintah kepresidenan. Nah, selanjutnya
Ini terbuat dari batu pasir merah, dikelilingi benteng-benteng yang sangat kokoh, dan juga ini merupakan simbol dari kekuatan politik maupun kekuatan militer dinasti Mughal pada saat itu. Nah, yang selanjutnya ada arsitektur Masjid Jama. Nah, Masjid Jama ini dibangun memiliki luas yang sangat luas, teman-teman, mampu menampung ribuan jemaah untuk melakukan tempat ibadah. Nah, kalau ini sebagai simbol persatuan umat muslim pada saat itu sekaligus sebagai pusat tempat beribadah. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengaruh dinasti Mughal terhadap Islam pada saat itu, yaitu penyebaran agama Islam, yang kedua akulturasi dan pengembangan budaya Islam India, yang ketiga kebijakan agama yang bervariasi. Yang pertama, penyebaran agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Mughal dalam penyebaran agama Islam itu ada beberapa cara, di antaranya karena penjajahan dari wilayah satu yang ke wilayah yang satu mengakibatkan penyebaran agama secara tidak langsung, yang mengakibatkan masyarakat itu memasuki agama Islam juga. Tetapi dalam penyebaran agama Islam bukan hanya karena faktor penjajahan, tapi juga dari faktor bimbingan ataupun pembelajaran, seperti banyaknya madrasah yang dibangun dan juga pendidikan agama Islam. Nah, juga ini yang tak kalah penting dari para lembaga sufi. Nah, hal tersebut akhirnya menjadi faktor perkembangan dari agama Islam di India pada saat itu. Nah, yang kedua adalah akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Di bidang pengaruh akulturasi dan budaya Islam di India, seperti yang saya katakan bahwa gaya maupun dari bidang arsitektur seni yang lainnya itu sangat unik karena itu campuran, seperti adanya Persia, India, Islam itu dicampur. Seperti yang tadi ada bidang arsitekturnya, ada Masjid Taj Mahal, Red Fort, dan juga Masjid Jama. Tetapi juga di bidang sastranya ada, teman-teman, secara bahasa. Ada yang dinamakan dengan bahasa Urdu. Bahasa Urdu merupakan bahasa campuran antara Persia, Arab Saudi, dan juga bahasa lokal India. Nah, bahasa Urdu ini biasanya dipakai untuk umat muslim untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Nah, dan selanjutnya ada bidang seni. Nah, ada lukisan. Lukisan tersebut yang dinamakan dengan lukisan Hamzah Nama. Nah, ini lukisan ini menceritakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kebijakan agama yang bervariasi. Kebijakan agama yang bervariasi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kebijakan-kebijakan ini lebih banyak di saat pemerintahan Akbar. Seperti tadi ada politik Salahul dan juga Ilahi, yang dimana tujuannya itu sama, untuk menyatukan umat-umat beragama, masyarakat, etnis, intinya untuk persatuan, perdamaian, dan juga persaudaraan di dinasti Mughal pada saat itu. Tetapi selain dari yang kedua tersebut, ada juga yang dinamakan kebijakan agama ortodoksi Islam. Nah, kalau ortodoksi Islam ini saat pemerintahan Aurangzeb, malah ini sebaliknya dari politik Salahul, yang dimana ini kembalinya atau diberlakukannya kembali seperti pajak jizyah, terusnya yang lain-lainnya, yang mengakibatkan masyarakatnya itu atau kelompok-kelompok di saat itu banyak yang tidak setuju, merasa dirugikan. Intinya di sana itu kacau sekali dan mengakibatkan ketidakstabilan, yaitu banyaknya pertikaian terjadi, yang menjadi salah satu faktor dari kemunduran dinasti Mughal sendiri. Nah, teman-teman, mungkin itu penjelasan dari dinasti Mughal. Yang selanjutnya pada